Kita dari SG Sinus Girls. Aku Maura. Dan aku Asya. Dan pada hari ini kita akan membawakan segmen jeng 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 Investigasi. Nah, pada hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Syah? Pasti penonton udah pada penasaran nih. Oke, daripada mulai penasaran nih, kita langsung aja ngasih tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Seperti nama kita akan membahas tentang sinusitis yang sepertinya teman-teman udah tahu dari berita-berita ataupun juga dari video kita sebelumnya bahwa polusi di Jakarta nih lagi pada buruk-buruk banget dan banyak yang komplain bahwa pada sinusitis gitu. Sebelumnya, Maura, kalau kamu pernah nggak sih mendengar atau kayak tahu penyebab dari sinusitis itu apa? Oke, jadi kan tadi udah di-mention Asya ya. Jadi tuh salah satu penyebab sinusitis itu bisa karena polusi udara Jakarta nih. Jadi aku kemarin banget nih, itu baca berita kalau ada pegawai kantor gitu kan pulang pergi dari kantor ke rumah gitu ya. Nah itu tuh terpapar udara nggak sehat Jakarta. Jadi dia tuh sinusitisnya kambuh gitu, Sa. Nah terus aku tuh sebenarnya juga punya pengalaman nih. Aku tuh beberapa minggu itu pernah pilek dan gak sembuh-sembuh. Itu tuh gara-gara aku tuh cium-cium kucing gitu, Sa. Jadi menurutku tuh alergi juga bisa jadi penyebab utamanya sinusitis gitu. Nah, kalau menurut Asya nih, kamu punya pengalaman gak sih tentang sinusitis? Kalau aku sih kayaknya sebenarnya agak mirip-mirip gitu sama kamu. Tapi kalau dari pengalaman lainku, aku tuh pernah melihat abangku sendiri, dimana kalau kata mamaku dia tuh ada sinusitis, dimana memang aku lihat berapa lama gitu dia sering banget yang namanya mimisan dan juga kayak setiap harinya agak pilek-pilek gitu. Dan pernah aku berangkat pagi nih bareng dia naik motor gitu kan, dan dia tuh kayak bersin gitu dan katanya itu karena debu-debu di jalanan. Nah kalau dari yang aku bilang tadi tuh sebenarnya udah kayak memicu ke bagian dampak-dampak dari sinusitis sendiri. Kalau di kamu sendiri pas waktu itu gimana tuh, Mau? Dampak gitu ya. Kalau yang pertama sih dan yang utama itu kita nggak bisa nih nyium bau-bau gitu. Misalnya kita udah ingat parfum doi gitu ya, kita nggak bisa tahu tuh keberadaan doi dengan indera penciuman kita gitu. Terus juga yang kedua itu aku ngerasa kepalaku tuh berat banget gitu, seberat beban hidup aku gitu. Berat banget ya kayaknya kepala kamu. Iya. Kalau menurut kamu nih, Mau, kalau kita punya sinusitis itu bisa sembuh atau enggak sih? Kalau sembuhnya tuh mungkin tergantung tingkat keparahan gitu ya. Kalau misalnya semakin parah, mungkin akan semakin sulit disembuhin gitu, Sa. Dan karena kita tahu sendiri ya, kalau semakin cepat penanganannya itu akan semakin baik nih untuk sembuh gitu. Kayak konsep pertama gitu, Sa. Nah kalau menurut kamu nih, bisa nggak? Menurut aku juga gitu sih, kayak sebenarnya bisa diobati kalau misalnya kita operasi gitu. Karena kalau nggak salah aku pernah dengar tentang operasi sinus gitu. Aduh, serem banget sih tapi sampai operasi gitu ya. Iya, tapi kayak kita dari tadi udah panjang ngobrolin tentang sinusitis. Sebenarnya kamu tahu nggak sih, Mau, asal kata sinus dari sinusitis itu dari mana? Oh, kalau dari yang aku baca-baca dari buku sekolah gitu ya, sinus itu merupakan rongga udara yang ada di tengkorak itu di sekitar hidung dan mata gitu, Sa. Dan dari jurnal yang aku baca nih, Wah, itu rajin banget ya. Aduh, jangan gitu dong. Nah, dari jurnal yang aku baca, sinusitis itu berfungsi untuk menjaga kelembapan udara pernapasan gitu, terus juga untuk mengatur resonansi suara kita, Sa. Oh iya sih, benar-benar. Aku juga pernah dengar nih, kalau fun fact ya, walaupun sinus itu ada fungsi utama yang penting banget itu, dia itu sangat rentan sama yang namanya infeksi dan juga peradangan. Bener banget nih. Jadi orang-orang yang punya sinusitis itu kadang bisa kambuh sinusnya. Jadi sinusitisnya tuh kadang kalau ada dari polusi ataupun yang lain yang udah kita bicarain tadi, itu dia kambuh lagi. Nah, aku juga punya fakta unik nih. Jadi orang yang ngalamin sinusitis berkali-kali itu karena faktor predisposisi gitu, Sa. Jadi itu ada faktor anatomi ataupun juga karena faktor lingkungan gitu. Dan juga mungkin karena virus-virus gitu ya, Sa. Oh iya sih, benar sih. Kayak terus itu tuh menunjukkan ya bahwa kadang penyakit sinusitis ini itu bisa menjadi kronis di berbagai dan beberapa individu. Contohnya di abang aku tadi, di mana dia sinusitisnya itu masanya itu lama dan kadang suka kambuh. Iya bener banget.
Nah, tapi kan kita sebagai orang awam gitu ya, Sa, kita kan takut salah juga. Nah, mungkin bisa nggak sih kita tanya langsung ke ahlinya gitu, Sa? Benar-benar, daripada kita bikin penonton ini pada tersesat gitu ya, langsung aja kita lanjut ke pembahasan dengan dokter handalan kita di KCH. Yeay. Hai, saya Dr. Helmin. Kita akan bahas nih hal unik yang tadi sudah diperbincangkan oleh Maura dan Asya. Benar apa enggak? Kita teliti ya. Yang pertama nih, sinus itu apa sih sebenarnya? Lokasinya di mana dan fungsinya buat apa? Sekarang kita lihat. Sebenarnya sinus itu sendiri artinya adalah rongga. Rongga itu bisa terjadi di mana-mana di bagian tubuh kita. Kalau kita bicara sinusitis, biasanya bicara tentang sinus yang ada di paranasal, yang ada di rongga kepala kita. Pada dasarnya ada 4 rongga tuh di rongga kepala kita. Ada sinus maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan phenoidalis. Sekarang fungsinya buat apa tuh sinus semua? Nah, sebenarnya sinus itu punya fungsi di sana untuk menjaga kelembapan dari saluran pernapasan kita, terutama menjaga supaya hidung kita tetap steril dari bakteri maupun alergen. Selain itu, bisa menjaga kualitas suara kita lebih baik. Hal unik yang kedua, apakah sinusitis itu bisa rekurensi atau kambuh? Jelas ya, orang yang sudah tahu menderita sinusitis biasanya mengalami nih seringkali kambuh. Tergantung penyebabnya nih. Kita kembali dulu nih penyebabnya apa. Jadi penyebabnya ada 2 hal, ada infeksi, ada non-infeksi. Kalau infeksi, biasanya kalau infeksinya teratasi, sinusitisnya juga akan teratasi. Bahkan tidak mungkin kambuh kembali, seperti itu. Tapi hal lain misalnya nih alergi. Selama alerginya ada, biasanya penderitanya akan mengalami rekurensi kembali atau kambuh kembali kalau terpapar dengan alerginya. Nah, yang berikutnya lagi adalah kelainan anatomi. Ini juga cukup banyak. Jadi misalnya ada kelainan septum ya, perbatasan rongga-rongganya ada yang menyempit. Itu juga menjadi salah satu hal yang harus diatasi, mungkin dengan cara operasi, perbaikan septum, seperti itu. Sekarang sudah cukup clear ya. Jadi sudah paham nih, hal unik tadi sudah terjawab. Sekarang saya kembalikan ke host, Maura dan Asya. Wah, memang pemaparan materi dari Dr. Helmi tadi tuh sangat komprehensif ya. Ya bener banget dong, selain komprehensif tuh juga pastinya ilmiah gitu, Sa. Dari yang tadinya aku kurang paham nih, ini sekarang aku jadi paham tentang seluk-beluk sinusitis gitu. Wah, bener banget sih, sama. Dan kalau bisa aku simpulin, jadi sinus itu adalah benar sebuah rongga udara yang terletak di antara mata kita. Nah, selain itu tuh sebenarnya ada 4 jenis dari sinus itu sendiri, yaitu yang terletak di dahi, di antara mata, di belakang mata, dan di pipi. Oke, bener banget. Terus aku juga mau tambahin kesimpulan kalau sinusitis yang kambuh itu juga dipicu karena faktor medis kayak polip dan juga faktor lingkungan nih, Sya. Bener banget. Wah, perbincangan kita memang berbobot dan berdaging banget sih. Iya bener sih, setelah dengerin penjelasan dari Dr. Helmin tadi, aku tuh jadi paham nih tentang kondisi kesehatanku. Terus juga aku tuh jadi ada harapan nih kalau ternyata sinusitis tuh bisa sembuh gitu, Sa. Bener banget. Apalagi nih, selain bisa kita terapkan ke diri kita sendiri, ilmu yang udah kita dapatkan, itu bisa banget kita membantu orang lain dengan share insight yang udah kita dapetin. Benar. Apalagi kalian bisa banget nih langsung share video ini ke teman dan juga keluarga kalian. Benar, tapi sayangnya nih, Sya, Kenapa nih? kita udah ada di penghujung acara kali ini nih. Ya, tapi kayaknya sebelum kita end, gimana kalau kita pantun dulu? Boleh, mungkin aku mulai dulu kali ya. Oke. Punya kekasih jangan mendua. Mendua aja nggak boleh, apalagi bertiga. Sekian dari kita berdua. Jangan lupa bahagia. Yeay. Jangan lupa Like komen. dan subscribe. Yeay. Semakin paham.